Berjumpa kembali dengan saya Yomi Ramadona, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA 1 Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rika Widyasari SPD MPD. Beliau adalah seorang guru matematika dari SMA 1 Linggosari Baganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Dona. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Setelah ini nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan awal sebelum nanti kita melakukan pembelajaran, agar nanti Ibu punya kesiapan dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya, Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Begini ya Bu Dona, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, pada saat ini saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik. Jadi dari sini saya berharap ketika setelah selesai pembelajaran, anak-anak saya bisa mencapai tujuan dari KD 3.2, yaitu tentang bagaimana mereka menentukan, menganalisis ukuran penyebaran data dan ukuran penyebaran data, baik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk histogram. Kemudian saya juga berharap setelah pembelajaran ini anak saya bisa melakukan KD keterampilan 4.1, yaitu mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, OGIF, kemudian ukuran penguasaan data, ukuran meta, ukuran persebaran data dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian dalam segi sikap, mereka bisa bersikap religius, percaya diri, kerjasama, dan jujur dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam nanti ya Bu, dalam pembelajaran nanti, yaitu menentukan, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan tentang ukuran penguasaan data. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik Bu Dona, dalam segi pengembangan area pengembangan yang ingin saya lakukan setelah observasi, saya melakukan 3 area pengembangan itu dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam keterampilan, pengetahuan dulu, saya berharap siswa saya nanti mampu menentukan dan menganalisis ukuran penguasaan data dan ukuran penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kalau dalam area keterampilan, saya berharap mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi, histogram, kemudian poligon frekuensi, OGIF, kemudian ukuran penyebaran data, ukuran meta, ukuran penguasaan data. Kemudian dari segi sikap, tentunya saya berharap dalam area sikap ini mereka bisa bersikap lebih religius, baik beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, punya tanggung jawab, mereka bisa berpikir kritis, yang pastinya jujur dalam pertimbangan dan kehidupan sehari-hari. Berarti ada ketiga area pencapaian aspeknya ya Bu. Lalu berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, misalnya dalam bentuk strategi, model pembelajaran, ataupun metode yang akan digunakan? Strategi pembelajaran saya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, saya melakukan pembelajaran berdiferensial, yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran seperti pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya melakukan pengelompokan dari siswa-siswa. Pengelompokan itu saya ambil berdasarkan tingkat kemampuannya, tingkat keterampilannya, kemudian tingkat keaktifan siswa. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning. Metodenya saya melakukan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian terakhir penugasan. Oh ya, berarti nanti Ibu akan melakukan menggunakan model pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi dan terintegrasi pembelajaran KSE ya, sosial emosional. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajaran sendiri saat yang pada waktu pembelajaran nanti saya menggunakan
modul ajar, LKP, kemudian menggunakan PowerPoint. Ya, berarti nanti Ibu akan menggunakan modul ajar, ada LKPD-nya dan ada bahan ajarnya dan bentuk PowerPoint. Ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Kalau harinya hari Kamis untuk Bu Dona. Hari Kamis jam 1.2 saya ngajar di 12 IPA 2. Baik Bu. Jadi nanti hari Kamis jam pertama 1-2 di kelas IPA 2 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, namanya percakapan pasca observasi, dan akan didampingi oleh pengajar praktik itu Bu. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Bu Dona, dari hasil percakapan saya dengan Bu Dona, tentunya saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya melakukan pembelajaran, media apa yang akan saya gunakan, sehingga nanti saya bisa mempersiapkan pembelajaran saya, sehingga saya bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak saya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya yang sudah Ibu berikan. Kita sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini, dan sampai ketemu lagi di kegiatan observasi di kelas, yaitu hari Kamis di kelas 12 IPA 2 ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, hormat kepada ibu guru gerak, tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kalau itu materi kelas 6 SD ya, ada rentang hitung, ada median, ada modus. Sekarang siapa kira-kira yang masih ingat median, modus, rataan hitung itu apa?
Yang pasti kita berhubungan dengan data. Ada yang masih ingat? Kalau seandainya edukasi soal seperti ini, ada soal seperti ini. Tentukan batasan itu modus kemudian dari data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Atau rata-rata. Masih ingat rata-rata? Kalau seandainya kita diberi data seperti itu, gimana cara kita mencari rata-rata? Ini ya. Ini rata-rata kalau kita menggunakan data tunggal. Seperti yang kalian sebutkan tadi, kita jumlahkan semua data, kemudian kita bagi dengan banyak data. Kelas pertamanya berapa? 30 sampai 34. Berapa XI di kelas pertama? Kita mau cari XI-nya, misalnya berapa? 30 ditambah 34 berarti 64. Kita bagi 2. Ya, XI-nya adalah 32. Kalau kelas kedua 35 ditambah 39 4 bagi 2 berapa? 57. Nah, berarti XI-nya adalah 40 ditambah 44 44 bagi 2 45 ditambah 49 47. Nah, kayaknya terurut 50 tambah 54 jadi 52. Nah, nanti kalau kita mau cari di sini XI kali XI, kalian tinggal mengkali saja. 32 kali 5, 37 kali 10, 42 kali 27, 47 kali 20, 52 kali berapa? Sekarang bisa kira-kira bekerja dengan kelompok. Bisa. Nanti kalian analisa dulu soal-soal di dalamnya. Soalnya edukasi cuma 2 saja. 2-nya cuma kan kerjanya berurutan. Ya, silakan berurutan. Boleh silakan kelompok. Atau kalau malas kita breaking lagi, silakan dulu. Ya. Kalau bisa Setelah perkenalkan kami dari Bapak Boga akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami cari tadi. Yang pertama yang dijelaskan oleh Boleh tulis atau boleh diberitahu dulu? sabar dong, Dideskripsikan soalnya kebiasaan. Baiklah, soalnya itu berakhir. Nanti kan dulu ke depan ya. Soalnya itu perhatikan sekumpulan data hasil ulangan matematika kelas 12 untuk materi statistika yaitu yang 75. Datanya yaitu 75. Datanya yaitu 75 dan 80. Sudah dikategorikan telah lulus ulangan jika telah memperoleh nilai besar semua sama dari
Ya, yang kita bahas hari ini apa? Tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Jadi intinya dari sekian banyak data kita ambil yang pentingnya saja. Yang pentingnya saja atau yang terpusat dari suatu data. Apa itu? Perataan hitung, median, dan modus. Ya, untuk mencari modus kita wajib tahu dulu kelas modus. Gimana cara mencari kelas modus? Kita wajib tahu dulu nilai atau frekuensi tertinggi. Kalau kita mau cari median, kita cari dulu kelas median. Gimana caranya? Kita jumlahkan data semuanya dibagi dua. Hasilnya kita hitung dari frekuensi sampai dia mendapati data yang oke ya. Gimana pelajarannya hari ini? Membosankan, menyenangkan, atau sedikit bosan, sedikit senang, gimana? Alhamdulillah ya. Jadi tugas kalian yang LKPD wajib kalian kumpul hari ini. Untuk kelompok yang belum tampil jangan berkecil hati. Insya Allah di pertemuan berikutnya kelompok yang belum tampil bisa tampil lagi. Oke ya, yang dia Desi mau jadi moderator. Ya. Oke ya, kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku semuanya. LKPD-nya silakan dikumpul hari ini ya. Selesaikan yang media di buku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Yomi Ramadona SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA 1 Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya ditemani oleh Ibu Rika Lidiasari SPD MPD sebagai guru yang sudah diobservasi dalam supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Vera Febrianti SPD sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika dan Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rika terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Bu Dona atas pertanyaannya. Karena belum terbiasa mungkin ya Bu Dona, jadi agak terasa tegang ya. Tapi alhamdulillah proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, bisa berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau untuk tahapan pembelajaran, tentunya di awal saya membuat perangkat pembelajaran dulu untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian untuk area pengembangan, di sini saya melihat dari area pengembangan pengetahuan, area keterampilan, dan area sikap. Untuk area pengetahuan sendiri, saya tentunya berharap siswa saya bisa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, baik itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk program. Sementara untuk area keterampilan, saya berharap siswa saya bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang berkaitan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, frekuensi kumulatif, kemudian audit, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Kemudian yang ketiga yaitu area pengembangan sikap. Tentunya saya berharap sekali siswa-siswa saya bisa memiliki karakteristik yang bagus. Yang pertama tentu dalam religius. Saya berharap mereka bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bisa lebih mandiri, lebih kreatif, lebih bertanggung jawab, dan tentunya lebih jujur dalam melakukan segala aktivitas sehari-harinya. Itu Bu. Baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya Bu. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berjalan dengan atau sudah berhasil dilakukan atau
belum? Kalau menurut saya selama proses pembelajaran, alhamdulillah proses pembelajaran itu berjalan dengan baik gitu ya. Tapi tentu di sini masih ada beberapa kekurangan yang nantinya perlu kita jadikan perhatian dan juga kita jadikan observasi untuk lebih baik ke depannya seperti itu. Bu. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki ya Bu. Menurut Ibu, apa sih kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau menurut saya, kekurangan-kekurangan atau hambatan-hambatan yang saya alami di kelas, saya rasa itu juga dialami oleh guru-guru yang lain di dalam kelas. Salah satunya tentu motivasi anak dalam belajar. Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran, ada beberapa orang siswa yang sepertinya kurang tertarik dalam melakukan proses pembelajaran. Dan mungkin itu karena motivasi mereka yang tidak terlalu besar untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Baik Bu, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin faktornya karena mereka itu lebih mengandalkan kelompoknya, mungkin dalam diskusi kelompok ya Bu. Nah, kira-kira mengapa keadaan ini bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang motivasi, kenapa mereka kurang aktif, dan kenapa mereka tidak mau terlibat dalam proses diskusi yang di kelas? Kalau saya lihat itu permasalahan anggota kelompok. Jadi saya rasa anggota kelompok yang saya bagi sebelumnya itu terlalu banyak jumlahnya, sehingga ada beberapa orang siswa yang tidak memperhatikan sesuai dengan arahan kelompoknya gitu. Jadi mungkin faktornya karena jumlah anggota kelompok yang terlalu banyak ya Bu. Iya. Nah, apa rencana Ibu ke depannya atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi atau keaktifan siswa itu dalam proses pembelajaran? Iya, setelah melakukan pembelajaran yang kemarin itu, saya berusaha melakukan perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya Bu Dona dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Salah satunya ketika melakukan pembagian kelompok, nanti saya akan berusaha membagi mereka sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan modalitas belajarnya, yaitu auditorial, visual, dan kinestetik. Jadi dalam satu kelompok itu ada tergabung ke 3 gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, sehingga mereka bisa terbagi sesuai dengan porsinya masing-masing, dan mereka juga belajar sesuai minat dan bakatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan tidak ada lagi siswa yang tidak termotivasi dalam belajar. Baik Bu. Jadi itu adalah rencana Ibu ke depan ya. Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, dan ada yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Nah, baik Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu, dan dibandingkan dengan pembelajaran kemarin. Saya tunggu nanti cerita-cerita inspirasi Ibu, apakah bisa terrealisasi atau tidak ya Bu. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Mungkin dalam waktu yang dekat belum bisa saya pastikan ya Bu, mengingat kita sudah di akhir semester sekarang, tapi insya Allah saya akan melakukan secepatnya paling tidak nanti di awal semester kita akan melakukan perubahan pembelajaran yang baik, mungkin paling lambat di awal semester 2 ya Bu, karena kita udah hampir di penghujung semester 1, adanya juga sudah ada praktek sekarang, terus beberapa minggu lagi kita akan laksanakan ujian. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang direncanakan itu bisa terrealisasi dengan cepat. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Vera Febrianti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik baik tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas ini. Baik, terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya coaching supervisi untuk Ibu Rika sudah selesai, dari mulai pra, observasi, dan pasca observasi hari ini. Dilihat dari percakapannya tadi sungguh sangat luar biasa sekali, bahwasanya Ibu Rika sudah melakukan pembelajaran sudah sesuai, namun mungkin ada beberapa yang ingin diperbaiki lagi, dan kedepannya Ibu Rika juga sudah berkomitmen untuk bisa memperbaiki proses pembelajarannya. Dan saya berharap semoga kegiatan seperti ini, baik itu observasi ataupun pasca observasi ini, dapat dilakukan dan berkelanjutan gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang dilakukan hari ini.
akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Vera, Bu Rika, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi